Puji Tuhan, selamat pagi, shalom semuanya. Kita akan melanjutkan renungan kita pada pagi hari ini dari Dua Raja-Raja. Beberapa waktu yang lalu saya membagikan mengenai penghalang atau yang menutup jalan kita menerima berkat, yang menutup jalan kita untuk menerima mujizat. Bukan Tuhan itu tidak menyediakan mujizat, tetapi ternyata seringkali yang menjadi penghalang adalah dari pihak kita sendiri. Untuk mengingatkan kembali kepada saudara, mari kita buka di dalam Dua Raja-Raja pasal yang ke-6, kita baca kembali. Dua Raja-Raja pasal yang ke-6, ayat yang ke-25, maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan seperempat kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Saudara, jelas di ayat 25, orang-orang Israel di Samaria tidak mengalami asupan makanan. Mereka diblok jalan untuk menerima makanan. Jadi ceritanya mereka itu dikepung, kota itu dikepung oleh tentara Aram, sehingga kemudian ketika mereka mendatangkan masukan asupan makanan ke Samaria, itu jalan itu diblok, sehingga makanan itu tidak nyampe kepada orang-orang Israel yang ada di dalam kota. Jadi dari sini kita ingat bahwa ternyata kelaparan yang terjadi di sini bukan karena tidak ada hujan, sehingga terjadi kekeringan seperti zaman Elia atau seperti zaman Abraham atau Yusuf. Kelaparan di sini bukan terjadi karena alam, karena faktor alam. Tetapi kelaparan di sini terjadi karena jalan mereka untuk menerima makanan itu tertutup. Dan Tuhan mengingatkan melalui ayat ini bahwa seringkali terjadi dalam hidup kita, itu kita tidak mengalami berkat, kita tidak menerima mujizat, kita tidak menerima kemenangan. Bukan karena Tuhan itu tidak menyediakan mujizat, bukan karena tidak menyediakan jawaban doa, tetapi karena jalan kita untuk menerima itu tertutup. Beberapa waktu yang lalu saya membagikan salah satu yang menyebabkan mereka tidak bisa menerima mujizat atau berkat itu melalui cerita seorang perwira, di mana dalam cerita ini perwira ini pada akhirnya tidak bisa menikmati. Waktu makanan itu akhirnya bisa mereka akses, perwira ini tidak bisa menikmatinya, tidak bisa makan. Kenapa? Karena yang namanya ketidakpercayaan. Oke. Nah, kita akan melihat contoh yang kedua pagi ini. Dan puji Tuhannya, contoh ini merupakan contoh yang berhasil, bukan contoh yang gagal. Namun dari sini kita bisa menarik satu kesimpulan. Ada hal lain yang bisa menutup atau menghalangi kita tidak menerima mujizat, yaitu yang namanya tidak mau melangkah. Jadi kalau yang pertama yang kita bahas beberapa waktu yang lalu adalah karena tidak punya iman, dan penghalang kedua yang bisa membuat mereka menghalangi kita menerima berkat atau mujizat atau jawaban doa karena kita tidak mau melangkah. Ada banyak hal yang bisa membuat kita itu tidak mau melangkah. Nah, kita akan lihat cerita tentang 4 orang kusta. Oke, 4 orang kusta. Kita lihat dari Dua Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang ke-3. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana.
Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Saudara, tidak ada yang kebetulan mengenai semua yang tertulis di Alkitab. Ada beberapa interpretasi yang mengatakan bahwa 4 orang kusta ini adalah Gehazi dan anak-anaknya. Tapi tidak tahu apakah itu merupakan penafsiran yang akurat atau tidak. Tapi bukan itu persoalannya. Kita mau membayangkan bagaimana sih posisi orang kusta. Mereka itu ada di luar gerbang. Jelas Alkitab menunjukkan mereka ada di luar gerbang. Kenapa? Karena mereka diusir keluar. Mereka dikucilkan karena mereka kusta. Itu yang terjadi. Jadi mereka ada di luar gerbang. Kemudian Alkitab menceritakan mereka mulai berunding dan berbicara di antara mereka bahwa kalau mereka duduk diam, mereka akan mati. Mungkin mereka akan melakukan sesuatu pun, mereka juga akan mati. Mereka masuk ke kota, mereka mati. Toh duduk juga menunggu keadaan juga mereka akan mati. Nah, lalu luar biasanya ayat 5 menceritakan begini. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram, tampaklah tidak ada orang di sana. Tanpa mereka tahu, ternyata Tuhan sudah membuka jalan. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Singkat cerita, tanpa sepengetahuan mereka semuanya, baik yang di dalam kota maupun yang di luar, yaitu 4 orang kusta ini, ternyata orang Aram itu seakan-akan mendengar ada banyak tentara sedang menyerbu mereka, sehingga tanpa mereka melihat dulu, mereka udah lari ketakutan, dan mereka buru-buru, sehingga mereka tidak sempat packing nih ceritanya. Lalu ditinggalkanlah semua asupan makanan yang selama ini mereka blok, yang mereka selama ini simpan, tidak boleh masuk ke dalam kota, itu tinggalkan semua. Sehingga ketika 4 orang kusta ini datang ke perkemahan, mereka dengan bebas menjarah. Nah, perhatikan saudara. Lalu kita lihat ayat 8 kalimat, terutama pada kalimat yang terakhir. Perhatikan dulu ayat 8. Ketika orang-orang yang sakit kusta sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu mereka makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas, perak, pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah kembali, mereka masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Saudara, ini yang saya mau lihat, Anda membayangkan tentang kehidupan orang kusta. Kenapa mereka menyembunyikan apa yang mereka temukan? Sederhana, karena mereka orang kusta. Orang kusta. Saudara tahu orang kusta itu sangat ditakutin. Orang kusta dikucilkan. Orang kusta dikeluarkan. Orang kusta diasingkan. Saya melihat sesuatu yang amazing, yang ajaib ketika saya membaca cerita mereka. Saya berharap Anda bisa tangkap ini. Perhatikan Bapak Ibu. Orang kusta itu kalau mau datang, istilahnya orang kusta itu kalau jalan, lalu ada orang-orang lain di sekeliling mereka, misalnya mereka mau jalan lalu di depan tuh ada orang-orang lain, maka orang kusta itu harus berteriak. Berteriak apa? Najis, najis. Jadi untuk kasih tahu semua orang-orang yang ada itu untuk mereka menghindar. Karena kalau ada orang kusta, Anda terkena sentuhan mereka saja, walaupun sentuhan bajunya mereka, maka Anda pun dianggap najis. Dan kalau Anda dianggap najis, Anda juga harus dikucilkan dulu, mentahirkan diri selama 7 hari. Itu kebiasaan dari orang kusta.
Anda bayangkan kemana mereka jalan kalau sampai ketemu orang. Mereka akan berteriak, kusta, kusta itu mereka akan berteriak, najis, najis, najis. Mereka akan berkata begitu. Dalam bahasa Inggris mereka akan menyebut diri mereka unclean, unclean. Bapak Ibu pernah bayangkan enggak? Kalau Anda kemana jalan, lalu Anda pengumuman kepada orang-orang kekurangan saudara. Lalu Anda pengumuman kepada orang-orang apa yang menjadi cacat dari saudara. Anda bisa bayangkan. Saya yakin Anda akan menjadi orang-orang yang tidak punya teman. Betul nggak? Ketika mereka berteriak najis, najis, orang akan menghindar semuanya. Mereka tidak akan punya teman. Saya tidak bisa membayangkan kalau Anda itu datang ke persekutuan doa, lalu Anda ceritakan kelemahan saudara. Lalu Anda katakan, aku ini orang yang najis. Aku ini seorang pezina. Aku ini orang yang kotor. Anda ceritakan seperti itu, saya sangat yakin Anda akan ditinggalkan banyak teman. Betul nggak Bapak Ibu? Itu yang terjadi pada orang kusta. Siapa yang mau mengumumkan kecacatan kita? Siapa orang mana yang dengan senang hati bangga untuk menceritakan najis, najis, aku orang najis, aku begini, aku punya kelemahan gini, aku punya kejelekan begini. Nggak usah ngomong soal kusta Bapak Ibu, kita bicara aja soal Omikron ya. Saudara, saya baru saja selesai masa isoman, isolasi. Kenapa? Karena saya kena Omikron juga Bapak Ibu. Nah, saudara yang menjengkelkan, saya ini tertular dari sebuah meeting, pertemuan di gereja, di ruangan tertutup, dan yang saya sempat merasa jengkel adalah karena ada yang sakit, yang sudah bergejala, tapi tetap datang, gitu kan? Tetap datang, dan yang menjengkelkan lagi, itu buka masker, kemudian nggak ngomong, gitu kan? Ngomongnya negatif gitu kan. Jadi akhirnya ketularan dari situ. Wah, makanya saya tuh merasa gini loh, kenapa kok datang? Kalau sudah tahu tenggorokan sakit, sudah tahu ada radang, walaupun itu belum tentu Omikron, tapi mestinya kan jangan datang, apalagi di dalam ruangan tertutup, nyalain AC. Nah, itu paling cepat kan penyebarannya. Anda ingat nggak? Saya nggak tahu bagaimana di Indo dulu, tapi di sini juga terjadi. Sering kali orang tuh kalau kena Omikron atau kena COVID, kita itu nyembunyikan. Kita tuh nggak mau ngomong sama orang-orang karena kita takut dihindarin, kita takut nggak boleh keluar-keluar sehingga banyak dari kita tuh menyembunyikan. Nah, Anda bayangkan, itu baru COVID loh. Apalagi orang kusta. Mereka setiap kali gerak kemana ada orang lain, mereka harus teriak, kusta, kusta, kusta. Jadi Anda bayangkan, najis, najis. Mereka tidak akan punya teman. Tapi yang luar biasa, ini yang Tuhan kasih lihat, yang amazing Bapak Ibu dengarkan. Mereka ini orang-orang yang ditolak. Oke ya. Mereka ini orang-orang yang berpenyakitan. Mereka ini orang-orang yang terbuang. Mereka ini orang-orang yang tidak disukai. Mereka ini akhirnya diasingkan, mereka ini nggak diterima, nggak di-welcome. Sehingga itu sebabnya mereka diusir keluar dari kota. Dengarkan. Anda pernah membayangkan nggak? Seandainya mereka tidak diusir keluar dari kota, mereka akan mati di dalam kota. Saya ulangi. Seandainya mereka tidak diusir keluar dari kota, mereka akan mati di dalam kota. Perhatikan, keadaan mereka yang kusta, yang memang satu sisi membuat mereka menjadi orang-orang yang desperate, putus asa, terbuang, terkucilkan. Tapi Anda dengarkan, bukankah keadaan mereka ini justru yang menyelamatkan mereka? Loh kok bisa begitu, Bu? Gara-gara mereka tidak disukai orang, mereka dikucilkan, mereka tidak di-welcome, mereka diusir keluar, mereka diasingkan.
Justru keadaan itu yang akhirnya membuka jalan bagi mereka untuk merekalah menjadi orang-orang pertama yang menemukan ada banyak suplai makanan dan orang Aram sudah melarikan diri. Bisa nangkep Bapak Ibu? Ini yang saya lihat ternyata begini. Keadaan mereka yang dalam tanda kutip seperti negatif. Keadaan mereka yang seperti jelek. Ternyata justru dipakai Tuhan untuk menyelamatkan. Bukan hanya menyelamatkan mereka pribadi 4 orang, tapi mereka membawa breakthrough dan terobosan bagi seluruh kota. Kalau mereka tetap tinggal di dalam kota, mereka akan mati. Tetapi justru karena mereka itu diusir keluar, mereka punya akses untuk bisa menemukan suplai makanan di perkemahan Arab. Nah, Bapak Ibu dengarkan. Sering kali tanpa saudara dan saya sadari, keadaan kita yang jelek, kondisi kita yang jelek, justru di sisi yang lain dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan kita. Seringkali justru kita itu merasa bahwa kita itu seperti orang kusta, mungkin ada hal-hal yang membuat kita merasa terbuang, kita merasa gagal, kita merasa hancur, kita merasa saya ini sudah habis-habisan. Anda pernah menyadari enggak bahwa Roma 8 ayat 28 itu sungguh ayat luar biasa. Bahwa keadaan kita yang minus, keadaan kita yang kurang, keadaan kita yang jelek, alasan kita itu dibenci orang, alasan kita itu tidak diterima oleh orang, alasan ada pintu-pintu gerbang yang ditutup buat kita, dengarkan baik-baik. Justru merupakan jalan yang Tuhan siapkan untuk menyelamatkan kita dan untuk memakai kita menjadi pembawa terobosan bagi orang lain, termasuk keluarga kita. Karena itu, saudara, jangan sampai ketika saudara dalam kondisi mungkin selama 2,5 tahun ini banyak hal yang mengimbas kepada pekerjaan. Mungkin kita tuh sempat merasa menyesali ada pintu-pintu berkat yang tertutup. Pintu-pintu pekerjaan yang tertutup. Mungkin kita itu trauma dengan kegagalan. Mungkin itu kita merasa trauma karena kondisi kita. Mungkin kita tuh merasa jadi orang yang gagal. Mungkin kita merasa jadi orang yang habis-habisan. Mungkin kita menangisi keadaan. Saya mau mengingatkan pada saudara. Jangan terus terkubur dalam keadaan saudara. Jangan terus terkubur dalam rasa mengasihani diri karena kegagalan. Karena kondisi kusta kita. Karena kondisi jeleknya kita. Karena Anda tahu nggak? Tuhan itu seringkali memakai itu untuk membawa kemenangan. Apa yang membuat mereka melangkah, saudara? Ini yang luar biasa. Seperti saya bilang, ada hal-hal yang membuat kita tidak mau melangkah. Kenapa? Karena kita sudah pernah gagal. Kita takut gagal. Sehingga kita terkubur dalam merasa penyesalan. Kita terkubur mengasihani diri sendiri. Saudara, jangan terus menangisi keadaan. Jangan terus tinggal terkubur dalam keadaan saudara. Perhatikan, kita gagal, oke. Kita sudah salah jalan, oke. Kita sudah bikin keputusan yang salah, oke. Kita sudah mempercayai orang yang salah, oke lah. Sehingga apa yang terjadi, kita harus susah sampai hari ini. Oke. Tetapi saudara dengan menyesali, dengan terus-menerus mengeluh, seandainya aku tidak pakai orang ini ya, seandainya aku tidak mempercayai orang ini ya, aku tidak akan seperti ini. Saudara, seperti orang kusta berkata, kita tidak akan mengubah keadaan. Apa yang mereka lakukan? Mengambil risiko. Perhatikan, mereka mengambil risiko. Nah, luar biasa. Coba kita lihat lagi, saudara. 2 Raja-Raja pasal 7. Ayat yang ke-9. Saya bersyukur mereka punya attitude yang seperti ini di ayat 9. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain,
Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Wow, perhatikan mereka punya keberanian untuk tampil. Mereka punya keberanian untuk menunjukkan diri mereka. Saudara percaya tidak? Ketika siapa sih yang tidak punya penyakit dalam hidupnya? Yang saya bilang bukan penyakit fisik, tapi penyakit dalam, seperti penyakit mental, penyakit karakter. Siapa yang tidak punya? Semuanya pasti punya. Dengarkan, banyak dari kita tuh berusaha menyembunyikan, apalagi kalau jadi pendeta ya harus tampil image-nya selalu bagus, image-nya selalu, wah pendeta itu nggak boleh, nggak punya iman, pendeta tuh nggak boleh yang ragu-ragu, pendeta itu nggak boleh yang namanya pelin-pelan, loh pendeta tuh juga manusia, pendeta kok takut. Saya berapa kali saudara ketika kalau Anda melihat cara saya berkhotbah, saya sering kali itu eh, apa adanya, to the point. Saya sering kali cerita saya gagal, saudara. Saya sering kali cerita saya ini mangkel, jengkel sama Tuhan. Saya ini protes sama Tuhan, saudara. Saya sering kali dalam tanda kutip itu curhat nih kepada jemaat. Saya ini ragu, saya ini mulai tidak percaya dengan apa yang Tuhan janjikan. Saya mulai bimbang, saya mulai down. Nah, kalau saudara mendengar, saya seringkali kalau khotbah-khotbah itu seringkali open ya, terbuka banget gitu loh. Nah, apakah reaksi semua orang kepada saya dengan cara terlalu open seperti itu semuanya reaksinya positif? Oh enggak. Ada yang suka sekali ketika mereka mendengar saya begitu jujur, mereka tuh suka dan mereka berkata begini, saya jadi mengerti Bu, ternyata perjalanan hamba Tuhan itu ya kayak kita-kita juga ya bisa ragu. Jadi itu justru makin menguatkan mereka. Ada yang seperti itu, tapi tidak juga sedikit yang bilang begini, oh, pendeta kok ragu, pendeta kok protes sama Tuhan, pendeta kok komplain sama Tuhan, pendeta kok istilahnya menyimpan kemarahan. Kalau saya cerita saya ini kepahitan saudara, tapi Tuhan tegur saya loh. Itu ada yang meresponi pendeta kok nyimpan kepahitan, pendeta kok menyimpan kemarahan. Masalahnya itu loh gini Bapak Ibu, siapa yang bisa menghindar kita tidak akan melakukan kesalahan. Kita semua pasti merasakan kepahitan, kita bisa kecewa, kita bisa sakit hati, kita bisa terluka. Nah dengarkan, saya belajar dari kisah orang kusta ini. Awal dari pemulihan mereka, awal dari breakthrough mereka, justru terjadi ketika mereka berani open. Mereka berani terbuka. Mereka berani mengakui. Itu pertama kali selama ini mereka tampil ke depan orang lain dengan berkata najis, najis. Hari itu mereka tampil ke depan orang lain dan mereka berkata kemenangan, kemenangan. Saya mau katakan buat Bapak Ibu, pilihan ada di tangan kita. Okelah kita gagal. Okelah kita sudah salah mengambil keputusan. Okelah kita sudah salah percaya sama orang. Okelah kita sudah habis-habisan. Okelah kita sudah kecewa karena pintu tertutup. Okelah kita sekarang dalam kondisi yang kurang bagus. Dengarkan. Kita harus bangkit. Jangan terkubur dengan keadaan. Ingat, orang kusta justru membawa breakthrough oleh karena mereka diusir keluar dari komuniti. Jadi saudara jangan menangisi semua keadaan yang buruk. Karena seringkali keadaan yang buruk, keadaan yang tidak bagus, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Apapun reasonnya, mau itu kesalahan, maupun itu terjadi karena sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan. Apapun reasonnya, bagi kita anak-anak Tuhan, Tuhan akan sanggup mengubah itu menjadi pintu breakthrough dan terobosan kemenangan buat saudara dan saya. Kuncinya
Jangan terkubur dengan keadaan. Jangan terkubur dengan hal yang negatif. Tidak ada tanpa alasan kalau Tuhan izinkan ada orang benci sama saudara. Kenapa ada orang-orang benci sama saudara? Tuhan ada reason yang bisa Tuhan pakai di baliknya. Kalau orang kusta tidak diusir, mereka tidak akan selamat. Dan mereka tidak akan membawa keselamatan buat orang-orang Israel yang ada di dalam kota. Anda perhatikan, kalau Anda dibenci sama orang, katakan haleluya, Tuhan baik. Pasti Allah turut bekerja di balik semuanya untuk mendatangkan kemenangan. Bagian saudara dan saya, kita tidak boleh terkubur dengan keadaan. Apapun yang terjadi, bangkitlah. Dan percayalah, 4 orang kusta Tuhan pakai luar biasa. Di tengah segala keadaan mereka yang minus. Di tengah segala keadaan mereka yang sudah hancur. 4 orang kusta. Dan Tuhan bisa melakukan hal yang sama kepada saudara. Mungkin hari ini, saudara seperti mengidap kusta. Saudara seperti mengalami kondisi yang tidak mudah. Yang semuanya minus. Tapi saya mau katakan, bangkit, jangan terkubur dalam rasa penyesalan, jangan terkubur dalam rasa minder terus, jangan terkubur dalam rasa kecewa terus. Bangkitlah. Sebuah kemenangan sudah disediakan. Bagian saudara dan saya adalah melangkahlah, bangkitlah. It's okay kalau Tuhan tahu Anda sudah salah mengambil keputusan. It's okay kalau kalau orang itu tahu bahwa Anda kotor. It's okay kalau orang itu tahu bahwa Anda itu cacat. It's okay kalau orang itu tahu bahwa ternyata Anda itu ada something wrong. Saya mau katakan, tidak ada dari kita itu yang tidak something wrong. Kita semua pasti punya something wrong. Karena itulah kita butuh Tuhan. Dan karena itulah kita diselamatkan oleh Tuhan. Karena semua saudara dan saya ada something wrong. Something wrong-nya itu beda-beda. Kalau bahasa saya bercanda sama teman-teman, otak kita itu ada cuilannya. Saudara tahu cuilan? Mungkin kalau orang Jakarta tidak tahu ya. Cuilan, jadi orang bilang tuh gini, ada yang tidak komplit itu di otak kita. Saudara percaya nggak? Setiap kita pasti ada something wrong. Ada sesuatu yang tidak beres. Mana ada yang sempurna. Setiap kita tuh ada antiknya, saudara. Setiap kita tuh ada anehnya. Setiap kita. Termasuk pendeta, semuanya pasti ada antiknya. Tapi yang penting kita mau terbuka, kita mau jujur, dan kita mau bangkit. Kalau orang tidak bisa terima kita, it's okay. Ada alasan di balik orang-orang kusta itu tidak disukai. Karena Tuhan juga mau pakai mereka untuk membawa penyelamatan. Jangan terpuruk. Kalau mereka terpuruk dengan keadaan, aduh nasib kita susah banget ya. Sudah kusta, kelaparan lagi. Sudah kusta, kita harus ngalamin kekeringan lagi. Lalu mereka menangisi keadaan. Mereka tidak akan membawa kemenangan. Dengarkan kabar baik dari Tuhan pagi hari ini. Tuhan akan membawa kemenangan melalui kusta-kusta saudara. Tuhan akan membawa kemenangan melalui saudara dan saya yang berpenyakitan kusta. Nah, ini ada tulisan di chat. Tiap orang ada errornya. Oke, haleluya. Terima kasih. Setiap kita ada errornya. Setuju saya. Tapi dengarkan, sering kali tanpa kita sadar error itu diizinkan Tuhan untuk menunjukkan bahwa Dia berkuasa. Dia mampu. Justru di dalam kelemahanlah kuasaku nyata. Justru disitulah Tuhan memakai kelemahan kita untuk mendatangkan kemenangan. Yuk kita menghampiri Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk perjamuan kudus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur bahkan untuk apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau ada hal-hal yang masih belum ditolong. Kami bersyukur untuk kondisi-kondisi yang mungkin kami tidak suka Tuhan yang terjadi hari ini. Kami belajar pagi hari ini Tuhan
bahwa Tuhan sanggup memakai kelemahan-kelemahan untuk menjadi kemenangan. Tuhan sanggup memakai kekurangan untuk menjadi breakthrough yang luar biasa. Bahkan Tuhan sanggup memakai orang-orang yang penuh dengan kelemahan. Orang-orang yang secara manusia sudah tidak mampu. Tetapi Tuhan sanggup mengubah dan membangkitkan kami menjadi orang-orang yang membawa kemenangan bagi seluruh keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Tuhan, inilah tubuh-Mu yang dipecah-pecah buat kami. Kami percaya justru di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu akan menjadi semakin nyata. Karena disitulah kesempatan kami akan menyaksikan kebangkitan-Mu Tuhan. Melalui kelemahan dan kekurangan kami Tuhan, Engkau akan menyatakan kuasa-Mu yang sempurna. Kami percaya bahwa ini bukan roti biasa, tapi ini adalah tubuh-Mu yang dipecah-pecah. Saat kami makan roti ini, kami sendiri mengambil bagian di dalam kebangkitan tubuh Yesus. Sehingga kami katakan tubuh kami sehat, tubuh kami kuat, tubuh kami dipulihkan. Kami terima dan kami makan dengan iman percaya dalam nama Yesus. Mari kita makan dengan iman. Haleluya. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi kami. Darah pendamaian. Firman-Mu berkata, sekalipun dosamu merah seperti merah kirmisi, tapi akan menjadi putih seputih salju. Kami percaya Tuhan, bukan dengan kekuatan kami. Kami orang yang najis. Kami orang yang banyak kotor. Tapi kami percaya oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Engkau mendamaikan kami kembali. Sehingga kami juga mengalami akses-akses surga terbuka buat kami. Oleh darah-Mu Tuhan, akses-akses surga terbuka untuk kami. Kami minum dengan percaya. Di dalam nama Yesus, mari kita minum dengan syukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami kembalikan segala kemuliaan, hormat dan pujian hanya buat Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya. Amin.